Baik, Mas Elvan, mengamati pergerakan IHSG yang di pekan lalu cukup volatile Betul. begitu ya. Nah, di pekan ini menurut proyeksi Anda akan seperti apa? Khususnya mungkin di perdagangan di pagi hari ini seperti apa? Ya, kalau khususnya di perdagangan pagi hari ini ya, saya berbicara untuk khusus hari ini, saya perkirakan pergerakan positif itu masih besar kemungkinan terjadi ya pasca di hari Jumat kemarin kita mengalami sedikit aksi profit taking gitu ya di akhir pekan dan menutup pekan itu sebetulnya kan kalau kita lihat indeks kita tuh mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya sampai 4% dibandingkan periode pekan sebelumnya lagi yang kita mengalami pelemahan jadi sudah cukup recover dan kalau saya melihat recovernya tersendiri kan disebabkan oleh perilaku pasar yang mulai switching dari apa namanya emiten-emiten konglomerasi berpindah ke emiten-emiten yang secara fundamental memang kuat seperti contohnya perbankan dan juga beberapa saham-saham LQ45 lainnya. Ya. Dan itu menjadi katalis yang sangat positif terlebih juga investor asing ini di pekan lalu ini solid melakukan aksi net buy ya selama sepekan full dan harapannya dengan kondisi tersebut apabila tidak ada huru hara yang terjadi saya rasa pekan ini pun dapat kembali melanjutkan penguatannya. Oke, kalau kita lihat apakah level 8.300 ini masih menjadi area psikologis penting bagi pelaku pasar sebelum adanya rilis keputusan dari The Fed yang diproyeksi akan memangkas suku bunga. Kalau kita lihat ISG ada di level 8.271 pada penutupan minggu lalu. Ya betul, memang di level 8.300 ini kita sempat mencetak all time high kita ya. Ya. Secara intraday di hari Jumat pekan lalu di 8.350-an lebih tepatnya. Dan tapi dengan seiring berjalannya perdagangan di pekan lalu di Jumat itu memang terjadi aksi profit taking ya. Itu cukup terlihat bahkan di akhir seksi perdagangan itu banyak emiten-emiten yang kembali mengalami koreksi dan saya melihat memang 8.300 itu akan menjadi level psikologis untuk market selain daripada itu ada level all time high-nya saat ini dan juga secara angka itu kan genap di 8.300 tentu itu bisa menjadi area yang perlu kita cermati ya untuk kedepannya apabila nanti memang indeks kita berhasil tembus level all time high dan menciptakan level closing all time high-nya baru itu juga sangat akan baik untuk pergerakan indeks ke depannya. Baik. Baik, lalu selanjutnya mengamati pergerakan dari rupiah ya. Kalau kita lihat Bank Indonesia menahan suku bunganya ini juga sebagai salah satu upaya untuk tetap bagaimana mempertahankan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di 2 pekan terakhir kita lihat IHSG memang to the moon ya, tapi sementara rupiah terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat. Nah menurut pengamatan Anda sendiri seiring dengan keputusan bijak dari Bank Indonesia yang menahan suku bunganya, apakah rupiah di perdagangan hari ini atau juga mungkin di sepanjang pekan ini mampu bertahan melawan dolar Amerika Serikat atau masih ada peluang bagi rupiah untuk terdepresiasi? Ya, kalau untuk kemungkinan yang akan terjadi di pekan ini saya melihat dari 2 sisi ya. Pertama betul bahwasannya BI di pekan lalu kan sudah memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya dan tentunya itu membawa semacam bantuan ya bagi stabilitas nilai tukar rupiah kita sehingga tidak terjadi pelemahan lebih besar lagi gitu seiring dengan penahanan suku bunga tersebut. Dan kemudian kalau dari satu sisi lain yaitu dari khususnya dari eksternal khususnya dari Amerika Serikat di pekan ini kan nanti kita akan menantikan FOMC The Fed yang akan merilis kebijakan suku bunga acuannya bagaimana dan dengan probabilitas yang cukup besar bahwasannya The Fed ini akan memangkas suku bunga acuan mereka sebesar 25 basis poin. Tentunya dengan hal tersebut apabila betul-betul terjadi nanti di hari Kamis dini hari tentunya akan membawa efek pada pelemahan dolar Amerika Serikat. Nah, dengan pelemahan dolar Amerika Serikat tersebut otomatis rupiah kita pun akan mendapatkan angin segar nih, dapat dorongan dari sentimen pelemahan dolar sehingga rupiahnya diharapkan menguat. Jadi saya melihat apabila skenario tersebut berjalan sesuai dengan yang diperkirakan, mungkin di pekan ini rupiah kita cenderung akan atau memiliki probabilitas yang cukup besar untuk mengalami apresiasi. Oke, tadi kalau misalkan kita lihat memang ada beberapa yang akan terjadi begitu kalau The Fed memangkas dengan dolar dan juga rupiah. Tapi kalau misalkan kita lihat seberapa sensitif rupiah terhadap volatilitas dari pergerakan dolar, apakah memang kalau misalkan kita lihat aliran modal asing ini akan sudah mulai kembali masuk ke pasar domestik? Iya, kalau kita melihat berdasarkan data dari khususnya di pasar saham saja deh gitu. Kalau kita melihat di pekan lalu kan arus inflow-nya itu cukup besar gitu ya. Angkanya triliunan dan itu kan setelah beberapa pekan sebelumnya kita mengalami outflow ya. Dan juga bahkan sejak awal tahun kalau di total memang masih outflow yang cukup besar. Cuman dengan indikasi di pekan lalu yang sudah mulai kembali masuk di pasar keuangan tanah air khususnya di pasar saham, tentu saya melihat akan ada sedikit harapan bagi arus modal asing itu untuk kembali ke pasar keuangan tanah air. Terlebih dari
nantinya The Fed akan memangkas suku bunga itu akan menjadi tambahan bagi investor asing untuk kembali mengalokasikan asetnya ke risk market gitu ya, atau ke emerging markets, terutama khususnya salah satunya Indonesia. Jadi memang dengan hal tersebut sih saya merasa Indonesia ini cukup diuntungkan gitu ya nanti dengan pemangkasan suku bunga The Fed. Baik, lalu mengamati saham-saham blue chip ya, nampaknya saat ini memang mulai dilirik ya. Jadi kalau kita lihat appetite pelaku pasar atau investor dari saham-saham konglo ini bergeser ke saham-saham blue chip. Nah, kalau menurut pengamatan Anda sendiri sebetulnya apa yang menarik dari saham-saham blue chip sendiri? Iya, kalau dari apa yang menarik saya melihat pertama dari sisi valuasi ya, khususnya di emiten-emiten perbankan kita yang sejak awal tahun kan cukup terdepresiasi, cukup tertekan, baik itu dari faktor karena investor asing yang melakukan aksi jual di emiten-emiten big banks kita, kemudian juga dari gejolak dalam negeri dan luar negeri yang mempengaruhi daripada kestabilan dalam negeri sehingga mempengaruhi harga saham blue chip kita. Nah, kemudian kalau dari sisi itu, jadi secara valuasi sudah cukup murah. Kemudian saya melihat dari sisi aset-aset yang bisa dikatakan cukup aman gitu, seperti emas, kemudian seperti SBN, itu harganya sudah sangat tinggi gitu ya. Jadi memang dengan kondisi tersebut, saya melihat investor ini mulai harus switch ke instrumen ataupun aset yang secara return masih cukup oke dan secara risiko masih cukup kecil gitu. Dan salah satunya adalah emiten-emiten blue chip kita khususnya di perbankan, dan itu terbukti dari investor asing yang di pekan lalu sudah mulai inflow seperti itu.